warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Masih semangat ya? Iya. Semangat. Oke, sebelum dimulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan baca Ummul Kitab Al-Diniyah di Sirrul Fatihah. Silakan. Baik, untuk selanjutnya saya cek keadaan dulu ya. Iya. Oke. Farah? Aini? Dari semua ya? Iya, Bu. Alhamdulillah nihil ya. Oke. Alhamdulillah semua sudah hadir semua dan pasti ini nambah semangat karena semua pada hadir. Oke. Dan kita ingat kembali bahwa Allah juga memotivasi kita dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 ya, yang mana Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Jadi kita harus semangat. Kita semangat belajar untuk mencari ilmu, dan ternyata Allah itu bukan hanya orang berilmu saja yang diangkat, tapi juga beriman. Dan beberapa derajat. Nah, derajat ini ada kaitannya dengan pelajaran atau mata kuliah hari ini yang kita pelajari ya, yaitu trigonometri. Ada yang tahu trigonometri? Trigonometri itu kita banyak manfaatnya, terutama misalnya adalah perbandingan trigonometri. Pernahkah berpikir tentang bagaimana kita mengukur trigedung? Bagaimana? Pakai apa? Meteran bisa ya, terjun langsung. Mungkin kita mengukur misalnya tiang bendera gitu ya. Nah, barangkali kita tidak terpikir hal itu gitu. Ternyata ada cara yang tepat dan sangat efisien untuk mengukur tinggi-tinggi yang dimana kita tidak jangkau dengan alat ukur yang sebenarnya. Oke, hari ini kita akan belajar itu tentang perbandingan trigonometri. Nah, untuk itu ya kita nanti cara belajarnya adalah yang pertama saya akan berikan permasalahan ya atau manfaat dari mempelajari trigonometri. Kemudian yang kedua nanti kita akan belajar diskusi kelompok, mendiskusikan tentang masalah-masalah yang nanti ada di video. Kemudian setelah berdiskusi nanti setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Nah, setelah menyampaikan diskusinya nanti kita akan merefleksi hasil dari diskusi serta kegiatan pembelajaran hari ini. Sudah siap? Siap, Bu. Siap. Oke, untuk itu kita akan memulai membentuk kelompok. Iya, silakan berkelompok ke kelompoknya masing-masing ya. Ya, tadi kira-kira apa sih yang diamati teman-teman di video? Tadi mengukur itu ya, Bu, tinggi patung ya. Apa sih yang didapatkan? Mendapatkan apa saja? Sudut. Ya, Oke. tinggi. Sudut. Angkat tangannya.
Ya, sudut. Terus orang yang mengamati Bu, tinggi orang yang mengamati. Berapa? Tadi 170. 170 ya. Ya. Bentar, apa lagi? Angkat tangannya. Jaraknya berapa? Berapa ayo? Ada yang bisa membantu? Masih ingat ya? Lupa ya? Lupa ya? Ya, tadi jaraknya adalah 11 meter. Nah, sekarang coba kita selesaikan dengan perbandingan trigonometri. Masih ingat ya? Iya, Oke, silakan dikerjakan di lembar kerja. Sudah dapat ya? Tadi dapatnya berapa sudutnya? 45 ya. Kemudian tadi nyari sudut elevasinya menggunakan 180 ukuran 90 bagus. Oke. Gimana? Sudah ya? Iya Bu, sudah. Dapat. Oke. Kita kelompok ya. Ya, silakan Mbak. Di sini apa maju ke depan? Di depan aja ya. Oke. Ya teman-teman semuanya, saya akan mempresentasikan hasil tadi, yaitu tadi soal ya yang sudah ada di video tersebut, yang mana kita dapatkan sudut relevansinya yaitu 45 derajat, sehingga diperoleh dari 180 derajat kita kurangi dengan 90 plus 45, maka hasil akhirnya adalah 45 derajat. Kemudian kita bandingkan untuk mencari tinggi patung. Dari awal kita cari dulu tan x-nya, tan x yaitu rumusnya depan bagi samping. Tanya tadi diperoleh 45 derajat yaitu sama dengan 1, kemudian sampingnya itu 11 yaitu tadi jaraknya ya, kemudian maka hasilnya depannya itu adalah 11. Maka tinggi patung tersebut hasil dari X tadi yaitu 11 ditambah tinggi pengamat. Tinggi pengamat seseorang tadi adalah 1,7 meter, maka hasil akhirnya adalah 12,7 meter. Jadi tinggi patung yang ada di video Laksamana Cenggo tadi adalah 12,7 meter. Ya, bagus. Terima kasih tepuk tangan buat kelompok itu ya. Nah, untuk aktivitas selanjutnya kita akan praktek langsung ya di kelas ini. Kita akan mengamati apa nih kira-kira? Pengamatan terus ya Bu. Oh, ini tinggi terus ya? Ya. Ya, boleh, kita akan mengamati berapa sih tinggi papan tulis yang paling atas ini ya. Iya. Masing-masing kelompok nanti kita akan melakukan aktivitas. Yang pertama kita membuat alat ukurnya dulu. Yang di dalam video tadi membuat namanya klinometer sebenarnya. Di antaranya ada menggunakan sudut, kemudian bisa menggunakan ukur atau apapun, yang penting berat ya. Dengan benang, kemudian ini dijepit. Fungsinya nanti untuk mengaitkan di sini ya. Oke. Nanti silakan teman-teman untuk bisa membuat alat klinometer sederhana dari sini. Oke, silakan setiap kelompok bisa membuat alat klinometer. Bisa? Iya. Ya. Kayaknya gitu ya Mbak ya. ini dipasang dulu. Ya. Bisa ya? Iya Bu, Iya. jadi Bu. Udah jadi ya. Oke, selanjutnya silakan kelompok masing-masing kelompok ini dulu ya. Iya. Atau semuanya bareng-bareng nggak apa-apa. Mengamati ujung papan tulis. Oke, silakan. Boleh nggak apa-apa? Saya di sini ya Mbak ya. Kalau semisal ini kan di 60 gini, berarti nanti itu sudutnya berarti cuma 60 derajat. Jadi biar sampai 90. Tapi ini kan ini bagus. Ya, boleh silakan ke tempatnya masing-masing lagi. Iya Bu. Oke. Sudah didapatkan ya datanya ya? Sudah Bu. Oke, silakan dikerjakan berapa sudut elevasi yang didapatkan, kemudian jaraknya berapa, kemudian nanti akan ketemu yang namanya tinggi papan tulis ya. Dan sudah diukur ya tinggi badannya berapa ya? Ya, Sudah Oke. Bu. Antara tinggi dari papan tulis itu tadi pengamat itu tingginya 1,4. Terus jarak antara papan tulis sampai pengamat itu 2,5 meter. Dan sudut yang diperoleh sudut elevasinya itu 30 derajat. Kita ambil tan 30 derajat yaitu sepertiga akar 3 sama dengan depan kali samping. Depannya itu yang kita cari X,
terus sampingnya itu jaraknya 2,5. Kita peroleh jadi X-nya itu 5/3/6. Terus jadi tinggi papan tulis itu terdiri dari tinggi pengamat ditambah X tadi, X yang kita cari. Tinggi pengamat itu 1,4 dan X-nya itu kita cari, kita bulatkan jadi 1,4. Jadi tinggi papan tulis di sini itu 2,8 meter. Oke. Tepuk tangan buat teman-teman. Benar, sama bertanya. Hasilnya bagaimana? Sama tidak? Sama ya. Berapa? 2,8 meter. 2,8 meter. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, terima kasih untuk aktivitas hari ini. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang perbandingan trigonometri dan manfaatnya. Bagaimana kita bisa mengukur ketinggian suatu benda yang barangkali kita tidak bisa menggunakan dengan alat yang meteran seperti itu ya. Kita bisa menggunakan alat kronometer sederhana. Kita bisa buat menggunakan busur, seperti yang saudara tadi iya, dan bisa mengganti yang lainnya. Yang penting ada busurnya ya. Oke. Dan untuk refleksi hari ini, apa yang kemudian didapatkan dari pembelajaran kali ini? Terutama tadi ketika sudah mendapatkan sudut elevasi dan jaraknya. Ya, silakan tangannya. Ya. Kita dapat mengukur tinggi tanpa harus kita mengukur secara. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Cukup ya, Bu. Cukup. Oke, terima kasih untuk itu. Mari kita akhiri perkuliahan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.